Tutupi keburukan dengan kebaikan. Jaga jiwamu itu, jaga qalbunya. Ini yang dimaksud hadis Nabi di Al-Arba'in itu nomor hadis yang ke-6. Wa inna fil jasadi mudghatan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri kita itu ada satu bagian yang kalau Anda bisa menjaganya, maka baik semua bagian ekspresi tubuh. Kalau tak mampu menjaganya, rusak sebuah bagian ekspresi tubuh. Ala wa hiyal qalbu, itulah qalbu. Kita jaga, kita tutup. Ini yang dimaksud Quran surah ke-11 ayat 114 ketika turun. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ayat ini turun ketika ada seseorang berkonsultasi, berbuat jelek, pengen dihukum. Maka turunlah perintah dengan turun ayat ini mengatakan kalau kamu mengerjakan yang baik, kerjakan yang baik untuk menutup yang burukmu. Taubat, ya ciri khas diterimanya taubat, kerjakan yang baik. Yang baik, maka yang buruk akan tanggal. Ini yang dimaksudkan tutup yang kiri dengan yang kanan, jaga sadrunmu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ilmunya agak dalam ya. Jadi tapi saya harus agak cepat untuk menyampaikan ini. Dan menariknya kalau kita kaji lebih dalam, ini takwa disebutkan 115 kali, derivasi di Al-Quran. Turunan ini jadi nafsu disebutkan 115 kali. Malaikat mensupport takwa disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan memberikan was-was disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Semua seimbang. Di setiap kita akan berbuat baik, ada setan yang berupaya mencegah. Maka menjadi tidak mudah pun khusyuk dalam sholat, kata Allah, karena ada setannya. Saya jawab tepat ya pertanyaan moderator di awal. Kenapa saat seseorang kita akan sholat tiba-tiba teringat ini dan itu? Ya, tinggal dilihat. Kalau ingatan mensupport kepada kehusyuan, maka itu support dari malaikat. Tapi ketika ingatan mensupport kepada hal di luar sholat, walaupun sifatnya baik, tapi di luar sholat, keduniaan, nemu ini, nemu itu, ingat kunci mobil di mana, itu sesuai dengan pernyataan Nabi. Ketika seseorang bertakbir, ya, maka kemudian muncul setan memberikan was-was. Ya, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, maka setan mengatakan ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang salat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ya? Pasti terjadi, kalau Nabi mengatakan pasti terjadi. Nah sekarang, ini tidak mudah dilakukan salat itu kecuali bagi orang khusyuk. Kita bertanya bagaimana cara khusyuk salatnya ya Allah. Langsung ayat ke-46, kita agak cepat. Saya kira mungkin 15-20 menit saya akan selesai. Ya. 1. Ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu adalah orang yang saat akan mulai sholat. Ternyata khusyuk dimulai sebelum sholat persiapannya. Ada pra-sholat. Khusyuk itu dimulai sebelum sholat, pra-sholat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang semua tanpa kecuali, laki-laki, perempuan dan sebagainya, pakai alladzina. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang menyadari bahwa dalam sholat itu dia akan menghadap kepada Rabbnya. Awas. Ya, ini bahasanya singkat tapi dalam. Jadi orang khusyuk itu kelihatan, kata Al-Quran, sebelum sholat dia menyadari sepenuhnya, merasakan ini akan menghadap Allah. Ingat ya, kalau disebutkan Allah, berarti itu nama yang mencakup semua sifat dan keagungannya. Al-Asma'ul Husna. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, dan seterusnya, semuanya. Itu dicakup dengan satu nama, Allah. Di Quran surah ke-17, ayat 110. Qulid Allah, awid Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya, walillahil asma'ul husna. Itu kalau sudah disebutkan Allah, semua nama-nama tadi tercakup di dalamnya. Yang mau saya ilustrasikan begini, Anda ketemu orang, public figure siapapun yang punya sifat kebaikan, mulia, ilmunya luas dan sebagainya. Bukankah ketika ada undangan Anda siap-siap begitu rupa? Tampilan dibaguskan, diperbaiki dan sebagainya. Nah, ini yang mengundang kita yang maha segalanya. Yang menciptakan sosok itu. Karena itu, ketika ada panggilan Allahu Akbar, kalimat Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, seharusnya yang hadir dalam jiwa kita itu semua sifat kemuliaan tadi. Ini yang manggil yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung, yang menawarkan solusi, yang ngasih semua hal kebaikan kepada kita. Ini manggil kita sekarang. Hadirkan makna itu. Jadi bukan sekedar mendengar Allahu Akbar, tiba sholat ini. Bukan. Ya kalau mau khusyuk, kata Allah, rasakan ini. Kita dipanggil oleh satu zat, Rabbul Izzah, yang memiliki semua sifat-sifat keagungan. Ya, dan laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa. Manusia itu masih kecil, ciptaan kok. Ya kenapa Anda dipanggil pejabat tertinggi dalam kehidupan sosial kita atau di negara kita, bersiap-siap dengan hebat dan bagus. Sekarang yang mewafatkan pemimpin itu, yang mewafatkan orang kaya itu, yang mewafatkan ulama itu, manggil kita. Makanya orang-orang khusyuk kelihatan.
Ya nampak kata Allah, persiapannya ada di Quran surah ke-7. Dijawab di Quran surah ke-7 ayat 31. Quran surah 7 ayat 31. Apa persiapan orang ini? Ya bani Adama, hai semua anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika panggilan di masjid sudah disampaikan, Allahu Akbar, ini tafsir cepatnya ya. Tafsir cepatnya ya. Ketika panggilan di masjid sudah disampaikan, maka kenakan semua pakaian terbaikmu, terindahmu. Karena ternyata Masya Allah, orang khusyuk itu kelihatan, dari pakaiannya kelihatan. Mohon izin ya Pak ya, Ibu kita berlatih. Kalau nggak percaya silakan. Anda tunaikan, jangankan yang fardu, yang sunnah saja. Lihat dari pakaian. Kalau cuma mengenakan kaos, apalagi kaos olahraga dipakai untuk menunaikan sholat misalnya, sementara ada pakaian yang lebih bagus, yang lain yang lebih layak gitu, kenakan aja kaos oblong, tutup aurat aja, dan sebagainya. Lihat bagaimana perasaan dan suasana sholat yang ditunaikan. Akan beda rasanya dengan kita menyiapkan baju terbaik. Bukan mewah ya, tapi yang terbaik yang bisa kita dapatkan dari harta yang paling halal. Mukena yang terbaik, yang paling bagus, baju yang terbaik, gunakan wewangian yang paling indah dan sebagainya. Itu mengantarkan mukaddimah pertama pada kehusyuan. Kata Allah kelihatan serius nih. Anda kalau menerima tamu nggak serius, pakaian nggak nyaman dan sebagainya, Anda kan malas menerima. Ya, di mana logika kita saat menghadap Allah? Kenapa nggak digunakan itu? Ya, dunia tuh pandai sekali, logikanya tajam, akalnya sehat, tapi imannya sakit gitu. Ya. Ketika menghadap Allah, kenapa akalnya jadi nggak sehat? Sekarang kan lagi musim akal sehat itu. Ya, kenapa akal sehatnya hanya dipakai untuk dunia saja? Untuk urusan akhiratnya kenapa nggak dipakai? Anda menghadap duniawi, tampilan bagus, menghadap Allah pencipta Anda, dan Anda di situ memohon, meminta, butuh kita. Kenapa kata Allah tampilannya biasa-biasa saja? Jadi kelihatan orang khusyuk dari penampilan terlihat satu. Dan yang dahsyat, perhatikan, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Dan mereka menyadari ya, bahwa boleh jadi ini sudah agak malam nih kalau mendengar kalimat raji'un, artinya apa tuh? Kita asosiasinya langsung kepada meninggal kan? Wafat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, si fulan dipanggil Allah, apa artinya? Biasanya orang memahaminya meninggal kan? Nah, bukankah kita dipanggil Allah dalam sholat? Dipanggil nih, suara muadzin kan manggil kita tuh. Ya, hakikatnya panggilan dari Allah kan? Kata Allah tuh begini, kamu tuh saya panggil sekarang untuk menghamba, saya berikan solusi dari persoalanmu. Tapi boleh jadi panggilan itu panggilan terakhir dari kehidupanmu. Step yang kedua, kalau Anda ingin merasakan kekhusyuan dalam sholat, setelah kenakan pakaian terbaik, wudhu dengan sempurna, Quran surah ke-6, Quran surah ke-5, maaf, tadi ini 7 ayat 31, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, konfirmasi ini. Ya, idza qumtum ilas shalah, kalau kamu ingin tunaikan salat dengan sempurna, mulai dengan berwudu. Sempurnakan wudu semua. Wudunya sudah sempurna, kenakan pakaian yang baik. Kenapa? Menghadap Allah. Dan boleh jadi kata Allah, saat menghadap itu, mungkin itu ajalmu. Mungkin kamu meninggal. Jadi step yang kedua, setelah kita berwudu dengan sempurna, kenakan pakaian yang baik, menghadap ke arah kiblat, ya dengan cepat. Hadis Muslim nomor hadis 397, Al-Bukhari nomor hadis 757 dari sahabat Abu Hurairah. Itu tinggal dikonfirmasi, sudah saya cek ya. Nanti tentang kisah Khalad bin Rafi Az-Zuraiki yang diajarkan asbigul wudu, idza qumta ila shalah, sempurnakan wudu, famastaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat, dimulai salat. Sebelum dimulai itu, rasakan, boleh jadi itu salat terakhir yang kita tunaikan dan mengantarkan kita kepada Allah di ujung kehidupan kita. Itu yang menjadikan Nabi sebelum sholat pernah memberikan isyarat dan mengatakan sallu sholatan muwadda'. Ya jamaah sekalian, sholatlah kita semua dan rasakan mungkin ini sholat perpisahan kita dengan kehidupan kita. Jadikan sebagai sholat bagian dari perpisahan kita. Jadi begitu Anda menghadirkan suasana, ini saya menghadap. Kemudian ketika menghadap itu merasakan bagaimana kalau wafat saat sholat ini. Sementara Anda merasakan masih banyak salah. Makanya ngaku kan ketika takbir, Allahu Akbar. Terus Anda katakan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Khataayaya itu jamak dari kata khati'ah. Jamaknya khotoya, ya kecilnya ngaku. Maka kalau bahasa bebasnya begini, ya Allah, hamba mengakui saat menghadap ini punya banyak dosa. Maka mohon ya Allah, jauhkan antara hamba dengan dosa hamba. Ya kalaupun di akhirat nanti akan ditampakkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mohon ya Allah, jauhkan hamba dari kesalahan itu sejauh-jauhnya seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat.
Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kesalahannya begitu pekat, dosanya begitu banyak, ya, seperti noda dalam pakaian, maka mohon ya Allah bersihkan dengan segala kuasa-Mu. Kalau perlu bil ma'i wal thalji wal barad. Maka Anda mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, ketika salat Anda mengatakan, ya, apa yang Anda katakan? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa mahyaya wa mamati. Kalimat itu, dahsyat itu kalimat itu. Itu ada di Abu Daud. Apa yang dibaca saat Anda sudah mulai mengangkat tangan? Ya, Anda ngangkat dengan Al-Fatihah, ada bacaan itu. Nanti ada 9 doa, salah satunya tadi. Ya Allah, dalam salat ini aku hadapkan diriku sepenuhnya kepada Engkau penguasa langit dan bumi. Sungguh, semua salatku, semua ibadahku, dan hidupku, bahkan kalaupun aku wafat dalam salat ini. Walaupun aku wafat dalam salat ini, lillahi rabbil alamin, aku taubat ya Allah. Aku jadikan semua urusanku hanya karenamu saja. Ampuni dosaku ya Allah. Ampun kita. Itu semua ada kaitannya. Dimulai dari persiapan. Bahkan nanti ada kaitan dengan iqamah, ada kaitan dengan qomat. Itu ada semua. Cuma waktu saja yang membatasi kita ini. Ada kaitannya. Di step kedua aja kita rasakan. Ya. Ya, makanya isyaratnya disebut dengan iqamah dari kata aqama yuqimu. Jadi begitu iqamat itu, ya kita kan suka menyingkat dengan qomat ya. Iqamah, di aqama yuqimu. Aqama itu persiapan untuk kesempurnaan. Karena itu semua perintah salat pada umumnya itu dibuka dengan turunan kata itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Aqimis shalah wa aqimus shalah. Tunaikan salat dengan sempurna. Itu isyaratnya. Kalau dikerjakan berubah jadi qama yaqumu. Idza qumta ila shalah, kalau sudah siap mengerjakan, ada isyarat, isyaratnya iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, begitu disebutkan Allah, hati yang khusyuk sudah siap. Karena dalam wudu sudah dilatih. Wudu kan pembuka taubat sebelum sholat. Makanya kalau wudunya benar, hatinya sudah mulai terbuka, siap untuk khusyuk. Karena itu setelah wudu selesaikan doanya doa taubat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konfirmasi iman. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang taubat. Makanya ketika Anda berdoa setelah wudhu itu terbuka cawan hatinya, siap menerima, kemudian isyarat dalam sholat, begitu Allahu Akbar, getaran dalam jiwa, ya Allah akan menghadap nih. Gimana kalau wafat dalam sholat ini? Sudah siap kemudian bekalnya kah? Bagaimana akhir kehidupannya kah? Ya kan? Maka bersiap, khusyuk, setelah la ilaha illallah itu sudah ada yang mulai menangis. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau sudah begitu sudah mulai menangis. Makanya nggak kuat kalau jadi imam, karena saat takbir sudah berurai air mata, dan sebagainya. Nah, ini step yang kedua. Ya, step yang ketiga, terakhir, saya batasi di sini saja. Ya, kadang-kadang mohon maaf, rakaat pertama begitu, walaupun subuh cuma 2 rakaat. Rakaat pertama nangis-nangis, rakaat kedua ingat handphone belum dijawab, ada miss call, WA belum dibalas. Ya, hari ini ingat ada pengajian, kurikulumnya ini. Itu rakaat kedua bisa begitu, bahkan bisa gagal fokus. Ya, fokus ingat maksudnya sampai berapa rakaat dia sedang sholat. Maka step yang terakhir, bagiannya apa? Ada di Quran surah ke-29. Dan ini penutupnya ayat 45. Ini rahasianya. Ini masih pra salat, tapi diterapkan dalam salat. Ya, apa kata Al-Quran? Utlu. Ini fase sebelum salat. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Utlu, kalau Anda buka terjemahan, itu selalu diterjemahkan dengan bacalah. Padahal ada 2 kata yang berbeda diterjemahkan dengan terjemah sama dalam terjemahan, yaitu Iqra, wahyu pertama, Quran surah 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu diartikan bacalah di terjemahan. Tapi kalau Anda buka Quran surah ke-29, Al-Ankabut ayat 45, itu utslu kalimatnya. Tapi terjemahannya sama tuh, bacalah. Nah, ini perbedaan terjemah dengan tafsir. Ya, terjemah mewakili keumuman makna, tafsir detil dari apa yang diutarakan, dari kata yang diungkapkan. Kalau ada qiraah, ikra, itu dari kata qiraah, qara'a yaqra'u, itu artinya membaca sesuatu tanpa menuntut adanya pemahaman. Jadi mau paham, mau tidak, Anda tidak dituntut, yang penting baca. Tapi kalau utslu, dia dari kata tilawah. Tilawah. Tala yatslu tilawatan, yang punya 3 arti. 1, baca. Kedua, pahami apa yang dibaca, paham. Ketiga, amalkan, kerjakan apa yang telah dipahami itu. Ini ada 3 komponen, baca, paham, amalkan. Dan menariknya, wahyu pertama yang diturunkan, itu kalimatnya ikra, mengonfirmasi kata qiraah.
Ya, kenapa katanya ikra bukan utlu? Ini untuk menguatkan sifat ummi Rasulullah. Litakidi ummiyati, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan sifat ummi Nabi yang memang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi jangankan paham, baca aja nggak bisa. Makanya kalau ayatnya mengatakan utlu, itu keliru konteks. Ya, karena itu Allah menegaskan sifat ummi Nabi, ikra, karena Nabi itu jangankan paham, baca pun nggak mampu. Ya, makanya ikra. Tapi setelah dibimbing oleh malaikat, diberikan kekuatan dalam jiwanya, dilapangkan, diberikan kekuatan untuk mendapatkan Quran dengan cepat. Quran surah 75 ayat 16 sampai 18 itu kan terkumpul 12 tahun tuh. Ya, 3 tahun pendahuluan, kemudian 10 tahun mulai bertahap di Mekah itu. Pada tahun yang ke-9 artinya 12 tahun, 9 tambah 3 12, kan dakwah terbuka 10 tahun. Ya, 3 tahun persiapan, 6 bulan itu ya mimpi yang benar. Jadi wahyu dimulai dengan 6 bulan mimpi yang benar. 3 tahun pembekalan awal, masa Iqra, sampai turun Al-Mudaththir. Baru kemudian tahun selanjutnya yang keempat, ya, sampai dengan ke-13, itu Fatrah Makkiyah sebelum hijrah ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nanti setelah berjalan tuh, ya, selama 12 tahun pembekalan itu, turunlah kemudian perintah untuk menunaikan sholat, dengan Isra Mi'raj itu turun. Dan menariknya, ketika diperintahkan menunaikan sholat itu kalimatnya berubah dari Iqra menjadi utlu. Memberikan sebuah kesan yang berbeda. Sebelum sholat ditunaikan, kan sudah diajarkan oleh malaikat. Disampaikan, begini caranya Muhammad SAW, disampaikan, turun ayatnya dijelaskan. Nah, dikonfirmasi kepada kita, diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan Nabi, tapi sejatinya itu untuk kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Ya, Muhammad SAW jelaskan kepada umatmu. Kalau untuk konteks Nabi Muhammad, baca dulu, pahami dulu seperti Jibril mengajarkan kepadamu. Ya, tentang tata cara sholat itu seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Ya, Nabi dibimbing oleh malaikat, begini cara takbirnya sampai dengan salamnya. Setelah paham semuanya, wa aqimis shalah, tunaikan sholat, pakai alif lam sekali lagi. Lihat ayatnya, pakai alif lam. Tunaikan sholat dengan cara seperti yang diajarkan itu aturannya. Seperti ketentuan itu. Innas sholata, pakai alif lam lagi. Sungguh sholat yang dikerjakan sesuai aturannya itu, sesuai ketentuannya itu yang menjadikan kita mendapatkan feedback manfaat baik dari sholat. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini kemudian yang menjadikan Nabi mengonfirmasi kepada kita, mengajarkan kembali dan memahamkan. Makanya perkara sholat ini ketat. Zaman Nabi itu kejadian di awal hijrah ke Yathrib, ya, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi masuk tuh ke Masjid Nabawi yang sekarang disebut Masjid Nabawi. Itu ada di kisahnya di Al-Bukhari. Al-Bukhari nomor hadis 757. Di hadis Muslim dikonfirmasi dengan redaksi yang sama. Nomor hadis 397. Ini insya Allah sama. Ya, saya sudah sering mengajarkan ya. Kisahnya, rawinya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah. Orang yang mengalami tentang pendidikan ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Khalad bin Rafi'. Di bagian terakhir kita, Az-Zuraiqi. Nabi masuk ke masjid. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Nabi masuk SAW ke masjid. Fadakhala rajulun, maka di belakangnya ya, ngintil, ngikut ya, laki-laki masuk. Ya, fasalla, maka dia salat, laki-laki itu salat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatin ukhra minal masjid. Nabi di sisi yang lain. Begitu dia selesai salat, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi. Maka dia mengucapkan salam, salamu alaihi. Faradda alaihi, maka Nabi menjawab salamnya, wa alaikassalam wa rahmatullah. Lalu Nabi mengatakan, irji' salli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal dia baru tuntas mengerjakan sholat. Kata Nabi, kamu belum sholat. Fa'ada sholatahu, maka dia mengulang sholatnya seperti yang dia telah tunaikan itu. Kejadian datang lagi ke Nabi, mengucapkan salam, dijawab, komen Nabi lagi. Kata Nabi apa? Balik lagi, sholat, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Dia berkata, ya Rasulullah, bima ma'na la uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya bisanya begini sholatnya. Alim nih, tolong ajarkan saya apa yang belum sempurna. Itu dahsyatnya sahabat. Ya, jadi kalau kita diluruskan itu kita mau belajar, bukan mendebat. Ya, kalau memang ukurannya kita mesti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Apa yang paling menarik? Alim nih, tolong ajarkan saya. Di titik inilah kemudian Nabi membimbing dengan sempurna. Apa kata Nabi? Idza qumta ilas shalah. Kalau kamu ingin salatnya sempurna, sesuai dengan aturan-aturannya, asbighil wudu. Belajar tentang tata cara wudu dulu, pahami. Ini mencakup pemahaman. 3 cara. Caranya, prakteknya seperti apa? Kemudian bacaannya, kalau ada bacaan yang mengiringi. Kemudian yang ketiga, gerakannya. Ya.
Lakukan tata caranya, dari gerakannya, maaf. Yang kedua bacaannya, ketiga hikmahnya. Makna dari semua itu. Ternyata dari mulai wudhu, menghadap kiblat, takbir sampai salam, itu semua bacaannya punya makna dan semua gerakannya pun punya arti. Dan ketiganya harus memfungsikan 3 bagian dari anatomi manusia ini. Jadi kalau dalam sholat ingin khusyuk kata Nabi, pakai aspek tilawah, baca, pahami, amalkan sehingga ketiga ini berfungsi. Fisiknya bergerak. Contoh. Angkat tangan. Lisan mengucapkan Allahu Akbar. Itu fisikal. Akal menerjemahkan Allah Maha Besar. Karena paham. Hati meresapi. Ya Allah, saya berikrar sekarang Engkau Maha Besar. Tapi dalam hidup saya senantiasa merasa besar dalam kehidupan. Sombong. Merasa lebih tinggi dibanding kawan yang lain. Lebih hebat dibanding dengan pasangan. Lebih unggul dibanding dengan teman-teman. Sedangkan dalam sholat mungkin kau wafatkan aku saat ini. Maka bertobatlah saat itu. Allahumma ba'in baini wa baina khatayaya. Itu maksudnya. Nah sekarang tugasnya, pertanyaan besarnya adalah, sebetulnya ini kalimat yang singkat, diksinya singkat, padat, cuman utslu. Tapi dalam sindirannya. Seakan-akan ingin mengatakan, boleh jadi ada yang sholat, tidak mendapatkan kehusyuan. Karena tidak mengerti apa yang dia baca dan dilakukan dalam sholatnya. Jujur sampai dengan malam hari ini. Berapa ribu kali kita ruku dan sujud, dari sekian banyak ribuan ruku dan sujud itu berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Jangan-jangan tidak mengerti apa yang diucapkan, tidak paham apa yang diungkapkan dalam ruku. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekhusyuan kalau tidak mengetahui dan tidak paham apa yang dilakukan? Bukankah untuk dunia saja kita melakukan, ya mohon maaf, ada training, ada pendidikan, dari mulai TK sampai luar biasa, S1, S2, S3, ada seminar, stadium general, hanya untuk melahirkan sesuatu karya duniawi yang sifatnya sementara. Kenapa untuk yang sifatnya abadi, kita tidak harus menghadirkan semua makna tadi? Ya, seharusnya lebih effort kita kepada sholat ini dibandingkan dengan turunan-turunan dunia. Karena ternyata kesuksesan dunia pun sumbernya berasal dari kehusyuan ini. Ya, jadi kesimpulannya, kalau ingin mendapatkan kehusyuan, maka dimulai dari pra-sholat. Persiapkan diri kita dengan mengenakan tampilan yang baik. Rasakan bahwa kita akan menghadap Allah dengan segala kekuasaannya dan mungkin kita wafat pada saat itu. Lalu kemudian persiapkan diri kita untuk memahami dulu bacaan-bacaan, gerakan-gerakan sholat dari awal sampai akhir. Semua ada hikmah. Kenapa tangan begini, kenapa diangkatnya segini, kenapa ada yang di sini, kenapa ngangkat ke belakang, itu ada maknanya semua. Ada artinya semua. Dan kita ada referensi kitab-kitabnya. Banyak sekali. Ada nadharat fi ma'anis salah, ada asrar salah dan seterusnya. Itu banyak sekali. Sampai dengan selesai, sampai dengan salam. Itu yang berhasil mentransformasikan orang-orang jahiliyah menjadi khairu ummah yang langsung pengakuannya datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah orang-orang yang sejati yang telah berhasil mentransformasikan diri dari jahiliyah menjadi umat terbaik. Kalianlah umat terbaik yang pernah dilahirkan di kalangan manusia yang berkehidupan, yang cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf, ya, al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar, itu ciri khas ini. Bagian dari amalan. Sumbernya salat. Tapi sumber dasarnya wa tu'minuna billah, mengonfirmasi salat yang ditunaikan karena iman. Karena itulah salat khusyuk bukan salat biasa, tapi salat yang didorong oleh iman. Dan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, salat kalimatnya disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah akan menyia-nyiakan salat yang dikerjakan karena iman kalian, karena kekhusyuan kalian.